Awan kemuliaan. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Keluaran 40 ayat 38. Matius 17 menceritakan tentang Petrus, Yakobus, dan Yohanes sedang bersama Yesus di bukit di mana Yesus berubah rupa. Sementara mereka di sana, Musa dan Elia muncul, dan tiba-tiba awan Tuhan menutupi mereka. Matius 17 ayat 5. Awan yang sama ini diceritakan dalam Keluaran 13 ayat 21 dan Keluaran 16 ayat 10. Pelajari kedua ayat tersebut. Kita menemukan jalan cerita yang luar biasa dalam ayat tema kita. Selama 40 tahun anak-anak Israel melihat tiang awan kemuliaan Allah di atas tabut pada siang hari dan sebagai tiang api pada malam hari. Ini sangat penting karena Yesaya 63 ayat 9 berkata, dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ayat berikutnya memberitahu kita bahwa malaikat hadirat-Nya adalah Roh Kudus. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka Ia berubah menjadi musuh mereka, dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Yesaya 63 ayat 10. Dia adalah pribadi yang bersama mereka dalam awan kemuliaan itu. Kemudian Alkitab berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 1-2, Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Luar biasa. Sekarang 2 Tawarik 5 ayat 1-14 memberi kita kejadian yang menarik. Salomo telah membangun bait Allah dan para imam harus mengambil tabut Allah dari tabernakel lama dan membawanya ke bait suci baru yang dibangun oleh Salomo. Ketika tabut dibawa masuk, awan kemuliaan yang sama ini memenuhi bait suci. Sedemikian rupa sehingga para imam tidak dapat berdiri untuk melayani di tempat suci. Haleluya. Kemuliaan itu ada di dalam engkau dan menutupi engkau hari ini, karena engkau adalah pembawa tabut. Tabut Allah ada di dalam hatimu hari ini karena firman-Nya tertulis di dalam hatimu. Yeremia 31 ayat 33, Ibrani 8 ayat 10. Firman adalah tempat kemuliaan. Selama engkau memberikan tempat bagi firman Tuhan dalam hidupmu, engkau akan selalu dilingkupi dalam awan kemuliaan itu. Engkau terlindungi dari kejahatan dan semua kebejatan di dunia ini. Puji Tuhan. Mari kita mengucapkan pengakuan. Roh Kudus, roh kemuliaan hidup di dalamku. Tidak hanya melingkupiku sepenuhnya dalam kemuliaannya, aku pun membawa kemuliaan itu bersamaku untuk mempengaruhi duniaku. Bahkan sekarang kemuliaan itu terpancar dari dalam rohku, meresapi tubuhku dan mempengaruhi segala sesuatu di sekitarku. Kebobrokan dan korupsi di dunia sekarang ini tidak berpengaruh padaku, karena aku hidup dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya.